Warga di Bukit Kesuma, Kecamatan Pangkalan Puras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, melihat kejelasan status lahan yang telah mereka kelola sejak tahun 1999. Lahan yang dulunya dibuka dan digarap oleh masyarakat secara swadaya, kini diklaim sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesonilo, TNTN. Menurut warga, tanah tersebut pada awalnya tidak pernah dijaga atau dilindungi oleh negara sebagai kawasan hutan lindung. Bahkan dalam perjalanannya, tanah itu sempat diperjualbelikan secara terbuka kepada masyarakat dari berbagai suku, seperti Batak, Jawa, dan Karo. Kini, muncul klaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat milik suku Melayu atau suku Riau. Kalau memang tanah ini sejak awal bagian dari TNTN, kenapa tidak dijaga oleh aparat sejak dulu? Kenapa dibiarkan dikelola dan diperjualbelikan kepada masyarakat? Ujar salah satu warga. Anak sekolah di Pelalawan terpaksa belajar di bawah pohon sawit, setelah pemerintah nyatakan lokasi masuk TNTN. Sejak tanggal 1 Mei 2025, puluhan siswa SD negeri dan SMP negeri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini terjadi setelah pemerintah menyatakan bahwa lokasi sekolah mereka berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo, TNTN, sehingga aktivitas pendidikan tidak lagi diperbolehkan di lokasi tersebut. Akibat keputusan itu, para siswa terpaksa belajar di bawah pohon kelapa sawit karena tidak memiliki gedung sekolah yang layak. Ya, anak-anak ibu tadi belajar di bawah walaupun di tempat yang seperti ini, kita tidak mendapatkan kelas yang bagus, kita tidak berada di kelas yang bagus, tapi kita hanya ada di tenda biru seperti ini, anak ibu tetap semangat. Ibu juga semangat, kalau anak ibu semua semangat, ibu akan tetap semangat mengajar anak ibu. Begitu sedih rasanya hati ibu ketika kalian. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa merasa sedih bahkan menangis karena harus belajar dalam keadaan yang serba terbatas, tanpa fasilitas yang memadai. Masyarakat setempat menarik kebijakan ini. Pasalnya, selama bertahun-tahun kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut berlangsung normal, dan sudah banyak siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dari SD hingga SMP di lokasi itu. Mereka meminta klarifikasi dari pemerintah, serta solusi agar anak-anak dapat kembali belajar di tempat yang layak dan aman. Kami sangat prihatin dengan kondisi anak-anak kami. Sudah sejak awal Mei mereka tidak bisa belajar di sekolah, hanya duduk di bawah pohon sawit. Ini sangat tidak manusiawi. Kalau memang lokasi sekolah dianggap bermasalah, kenapa dulu dibiarkan berdiri dan bahkan sudah meluluskan banyak siswa? Ujaran salah satu orang tua murid. Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan solusi yang adil dan cepat, bukan hanya melarang tanpa memikirkan dampaknya bagi pendidikan anak-anak. Anak-anak ini masa depannya dipertaruhkan. Jangan karena masalah kawasan, hak mereka untuk mendapat pendidikan layak jadi terabaikan. Masyarakat menyayangkan jika hasil kebun sawit yang telah mereka kelola selama puluhan tahun kini dipersoalkan. Padahal, menurut mereka, kehidupan mereka kini sudah jauh lebih sejahtera berkat hasil pertanian sawit. Warga berharap Presiden RI Prabowo Subianto melihat langsung keberhasilan para petani sawit di wilayah tersebut. Mereka berpendapat bahwa kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan karbon dan perlindungan lingkungan dari paparan panas ekstrim. Dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bujur Bernandu Siregar. Kabiro Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Buser Nusantara Sorot TV mengabarkan.